Foto yang tersebar memperlihatkan beberapa mahasiswa menerima uang setelah aksi. Fakta baru kembali terungkap, aliran dana bahkan sampai miliaran kini mulai terkuak. Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini tengah ramai demo Indonesia Gelap, namun tampaknya kita melihat bagaimana cahaya fakta seolah menyinari Indonesia Gelap ini. Salah satunya adalah terkait isu demo bayaran, bahkan sampai melibatkan oknum para politikus serta dana yang terbilang sangat-sangat fantastis, bahkan sampai miliaran. Tentu saja ini benar-benar sebuah fakta yang harus dikuliti habis oleh kita semua. Karena jangan sampai pihak-pihak yang mengaku mengklaim dirinya berjuang untuk rakyat, membawa suara rakyat, justru membawa provokasi-provokasi yang sebenarnya tidak relevan. Jangan sampai berteriak berjuang untuk rakyat, namun jangan lupa rakyat yang mana dulu? Apakah rakyat yang memesan atau apa di balik ini semua? Foto yang tersebar memperlihatkan beberapa mahasiswa menerima uang setelah aksi. Indonesia Gelap, publik mulai bertanya, apakah demo ini benar-benar aspirasi mahasiswa atau hanya gerakan pesanan? Isu ini diperkuat oleh kesaksian sejumlah orang yang mengaku melihat pembagian uang di lokasi aksi. Jika benar ada aliran dana, maka keaslian perjuangan mahasiswa bisa diragukan. Bukankah mahasiswa seharusnya menjadi simbol idealisme, bukan alat politik? Ini ada fakta dari kepolisian bahwa ada aliran gelap, bukti transfer dari pihak LBN-nya ke Ibu Raira. Ibu Raira itu adalah istrinya Pak Dekan, senilai 45 juta. Sekarang kami mempertanyakan, itu uang apa? Berapa Mbak nilai? 45 juta. Itu ke rekening siapa tadi Mbak? Ke Bu Raira. Selaku? Siapa itu? Istrinya Pak Dekan. Oh, itu baru ketahuannya kapan tuh Mbak? Kemarin. Itu. Berdasarkan siapa tuh? Saya penyidik, dari penyidik. Oh, dari penyidik. Pihak LBN-nya yang membuka waktu penyidikan. Ada buktinya itu Mbak? Ada, udah ditahan di penyidikan itu. Berupa apa itu Mbak? Berupa ini transaksi transfer. Berapa jumlahnya Mbak? 45 juta. Wah. Itu dari nilai nominal 500 yang sudah disetorkan? 563 ya, kalau lebih seperti itu. Untuk total mahasiswa berangkat itu 80 orang ya? Iya, kurang lebih. Yang berangkat itu 77, cuman yang nggak berangkat itu ada sekitar berapa totalnya itu 93 mahasiswa. Oh, semua 14 dosen itu yang berangkat. Ini juga fun fact buat kalian wartawan, bahwa 14 dosen itu tidak membayar uang terakhir, cuma 8 free biaya, itu sisanya bayar 5 juta per dosen. Jadi kami mau tahu sebenarnya yang free itu bayarnya siapa? Uang kami. Yang apa yang udah bayar tapi nggak ikut itu tetap bayar bagi bayar full 7450. Berapa Mbak yang nggak datang, yang nggak hadir atau ikut? Oh, itu datanya sama ketua tim ya. Tanyakan sama Bukatina. Mahasiswa hampir di Saya tidak melihat resonansinya dengan perasaan masyarakat. tidak mewakili perasaan masyarakat. Tidak Lalu, beresonansi dengan pikiran publik kan? Oke, jadi siapa menurut Anda tuh yang diwakili? Enggak, menurut saya hari ini memang kan ada yang protes, ada yang turun ke jalan. Tapi kan kita bisa lihat sendiri, apakah itu beresonansi dengan perasaan masyarakat? Apakah misalnya efisiensi yang mereka tolak itu beresonansi dengan pikiran-pikiran publik? Saya rasa tidak. Gitu. Oke, tadi disebutkan ada disinformasi Ya. terkait efisiensi. Di bagian mananya kalau menurut Anda? Yaitu tadi disinformasi tentang biaya operasional perguruan tinggi dikurangi, beasiswa dikurangi, Dikurangin. ya KIP kuliah dikurangi. UKT Padahal semakin mahal. arahan presiden jelas, yang diefisienkan itu kan belanja berlemak aja. Belanja berlemak itu biasanya belanja barang dan belanja modal. Tapi belanja pegawai harus dipenuhi. Belanja layanan publik harus dipenuhi. Biaya operasional perguruan tinggi ini bagian dari layanan publik, harus dipenuhi. Beasiswa, KIP, kuliah itu bagian dari layanan publik, harus dipenuhi. Bansos, subsidi itu bagian dari layanan publik, harus dipenuhi. Bukan bagian dari belanja-belanja yang terkena efisiensi. Rasanya kita sudah sama sekali nggak bisa percaya dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Baru saja dikabarkan di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi mulai Senin sampai Rabu ini. Kabarnya aksi dilakukan secara serentak di sejumlah daerah Indonesia. Mereka akan melibatkan ribuan mahasiswa katanya. Tema demonstrasi yang diusung adalah Indonesia Gelap. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan.
Ada soal efisiensi anggaran, transparansi anggaran, program makan bergizi gratis, revisi Undang-Undang Minerba, fungsi TNI, dan satu lagi yang juga penting, para mahasiswa ini meminta aparat segera menangkap dan mengadili Jokowi. Jangan tanya alasan mengapa mereka menuntut Jokowi segera ditangkap dan diadili. Mereka memang nggak punya alasan, mereka cuma ingin menjelekkan Jokowi. Sangat mungkin mereka adalah kumpulan orang-orang bayaran, atau juga tak punya pengetahuan yang cukup tentang dinamika politik kita. Karena itu mereka mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Sekedar catatan, saat ini media juga memberitakan ada pemasangan grafiti adili Jokowi di banyak kota di Indonesia. Dengan demikian, gerakan BEM ini sangat mungkin menjadi bagian dari gerakan badut terorganisir itu. Dan ketidakpercayaan kita pada mahasiswa bisa dikonfirmasi dengan fakta bahwa mereka cuma bisa diam terkait masalah pentersangkaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Kasus Hasto kan adalah sebuah peristiwa besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Hasto dituduh dengan sengaja berusaha menyuap KPU dan merintangi penangkapan tersangka Harun Masiku yang juga merupakan kader PDIP. Bila keputusan pileg bisa diubah begitu saja karena aliran duit dari PDIP dan Harun Masiku bisa dihambat penangkapannya karena peran Sekjen PDIP, ini tentu bisa jadi ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. PDIP sudah mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan proses pengadilan Hasto, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menolak permohonan pra-peradilan tersebut. Tapi sekarang PDIP mengajukan kembali gugatan pra-peradilan dan minta agar pemeriksaan Hasto diundur. Apa sikap mahasiswa? Tidak ada. Bukan saja tidak ada sikap, berkomentar pun tidak. Mereka hanyalah pion-pion kecil yang berusaha terus menggerus Jokowi. Saya rasa salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah membuat Prabowo merasa Jokowi adalah sebuah beban yang harus dinyahkan. Tapi syukur alhamdulillah, tujuan itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Prabowo dan Jokowi adalah dua besti sejati. Siapapun yang masih berusaha memecah keduanya harus sadar bahwa kedua pemimpin Indonesia itu sejalan seperjuangan. Indonesia nggak gelap, justru semakin terang. Belakangan ini ada narasi Indonesia gelap yang berusaha dibangun oleh pihak-pihak tertentu, seolah-olah negara ini dalam kondisi buruk. Faktanya justru banyak langkah konkret yang membawa dampak positif bagi rakyat. Beberapa di antaranya adalah makanan bergizi gratis, penghapusan utang UMKM, peningkatan kesejahteraan guru, kenaikan upah minimum nasional, penurunan harga tiket pesawat, penurunan biaya haji, pemeriksaan kesehatan gratis, dan efisiensi anggaran. Dengan sederet kebijakan ini, sulit untuk mengatakan bahwa Indonesia dalam kondisi buruk. Justru pemerintahan saat ini berfokus pada pembangunan yang nyata dan berpihak kepada rakyat. Namun di tengah berbagai keberhasilan ini, ada sekelompok mahasiswa yang turun ke jalan dengan membawa isu bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan dipotong. Faktanya ini tidak benar. Presiden Prabowo sudah menegaskan bahwa anggaran operasional untuk pendidikan dan kesehatan tidak dipotong. Yang dilakukan adalah efisiensi anggaran, yaitu memangkas pengeluaran yang tidak perlu seperti pengurangan perjalanan dinas, tidak mengadakan rapat-rapat di hotel-hotel mewah, pengurangan belanja alat tulis kantor atau ATK yang berlebihan, percetakan, souvenir, sewa gedung, kendaraan, peralatan, dan lainnya. Jadi tidak ada pemotongan yang merugikan rakyat. Justru penghematan ini untuk memastikan anggaran negara digunakan secara optimal. Nah, yang lebih ironis, banyak peserta aksi demonstrasi ternyata tidak memahami isu yang mereka suarakan. Sebagian besar mungkin bayaran yang mengikuti aksi tanpa mengetahui fakta sebenarnya. Mereka tidak mewakili suara mayoritas rakyat Indonesia. Indonesia tidak gelap. Indonesia justru semakin maju dan sejahtera dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Salam Indonesia terang. Dibayar berapa sih jadi buzzer pemerintah? Dibayar berapa? Dibayar berapa? Pertanyaan lo itu lebih cocok lu tanyakan ke orang ini. Nah, orang ini tanya bayarannya berapa. Orang yang paling getol nih, Indonesia gelap, turun ke jalan, demo, tanyain bayarannya berapa. Buzzer senior ini, buzzer banteng dari zaman Pilpres, berapa bayarannya? Kalau buzzer bikin kontennya kan sesuai brief ya. Nih, gua kasih nih briefnya, baca baik-baik, di pause, dibaca baik-baik briefnya seperti apa. Baca. Udah, kalau udah nih kontennya sama persis kan sama briefnya atau masih kurang? Nih bisa tanya sama akun ini. Sama kan materinya, narasinya sesuai dengan brief? Ya iyalah buzzer. Nah, tanyain tuh berapa bayarannya mereka. Lu minat buat gabung jadi buzzer kayak mereka? Terus yakin orang ini mewakili rakyat?
Demo mewakili rakyat. Rakyat yang mana pertanyaannya? Mewakili rakyat atau mewakili yang bayar dia? Oh ya, satu lagi. Jawab dong ini komentar gue. Kapan bisa adu argumen sama lu? Jawab. Demo mahasiswa ketahuan bagi-bagi uang, beneran dibayar. Berita viral kali ini datang dari demo mahasiswa Indonesia Gelap, guys. Kemarin baru aja digelar demo besar-besaran dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia gitu ya, guys. Demo mereka ini mendemo tentang efisiensi anggaran yang dipangkas-pangkas oleh presiden dan makan gratis gitu, guys. Nah, yang lucunya ada nih sebuah momen yang terekam kamera gitu. Ada sebuah mahasiswa nggak tahu dari universitas mana gitu ya, guys, sedang membagi-bagikan uang kepada anggota-anggota demonstran gitu, yang which is itu adalah semua mahasiswa gitu ya. Nah, jadi kecurigaan masyarakat tentang demo besar-besaran yang diusung oleh para mahasiswa ini ya memang bayaran gitu ya. Soalnya banyak sekali masyarakat ini yang mengira kalau ini adalah demo bayaran, bukan dari asli demo dari mahasiswa gitu, guys, bukan asli dari aktivis gitu ya. Ya karena yang di demo itu nggak masuk akal gitu loh. Efisiensi anggaran kok di demo gitu kan, dan makan gratis kok di demo gitu. Padahal itu adalah kebijakan yang sangat bagus gitu loh, kebijakan yang harus didukung. Nah, ini kok di demo, kan lucu banget ya, guys. Sudah nggak ngerti lagi sih di mana sih marwah mahasiswa zaman sekarang gitu loh. Kalau dulu mahasiswa ini adalah tangan terakhir dari masyarakat agar mencapai keadilan gitu ya, guys. Karena dari mahasiswa ini, aktivis-aktivis ini gitu ya, guys, mereka ini adalah benih-benih muda atau calon-calon pemimpin masa depan gitu loh. Lah ini kok calon pemimpinnya sudah mau disogok, itu gimana gitu loh. Kalau kayak gini mah sudah nggak ada itu marwahnya mahasiswa atau aktivis, ya nggak sih, guys? Emang beda sih ya mahasiswa zaman dulu sama mahasiswa zaman sekarang gitu. Kalau dulu tuh memang bener-bener membela negara, aktivis, kayak kritis. Sekarang mah demi bayaran, demi uang, ya udah ayo gitu. Idih. Gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar. Jangan lupa follow, komen, share, karena aku bakalan upload setiap hari terbaru khusus untuk kamu. Thank you and see you in video. Bye. Indonesia gelap-gelap ndasmu, raimu kuwi sing gelap. Mahasiswa nek kon demo enek bayarane, enek nasi bungkusnya sregep. Tapi nek kon demo bangsane kon perampasan aset ra ono sing mangkat. Kok ngono jari mbela rakyate ndiasmu kuwi. Ra ono rakyat sing merasa terwakilkan oleh mahasiswa ini. Indonesia gelap. Gelap raimu kuwi, nggo skincare. Wong kok orang demo pemangkasan anggaran pendidikan. Goblok kowe iki. Wong berpendidikan tapi uteke gak berpendidikan. Nek pendidikan Indonesia maju no, kenapa? Orang demo kok aneh-aneh ae.